acara selanjutnya kita beralih ke pengajian bulanan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah dengan tema rahasia di balik ibadah kurban, yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Irsan MPDI. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bitaufiqihi tatanazzalul khairati wal barakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, Bapak dari semua tingkatan TK, SD, SMP, SMA, yang kalau kita lihat hari ini ganteng-ganteng, gagah-gagah semua. Yang kami hormati para orang tua santri, semoga diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga ibu-ibu suaminya tidak lirik-lirik ke yang lain. Karena kalau ada keretakan rumah tangga, maka akan berakibat kepada anak didik kami juga. Makanya di awal ini saya mau kasih hadiah untuk ibu-ibu yang rajin pengajian bulanan. Sebuah amalan yang kalau ibu-ibu amalkan, insya Allah suaminya tidak akan melirik gadis lain. Ini sebenarnya biasanya lewat tarekat, tetapi saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Jadi ada dalam surah Yusuf, ya, wa idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Itu artinya Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ini dibaca ibu-ibu. Jangankan kalau 11 bintang tambah matahari bulan saja sujud kepada Nabi Yusuf, apalagi kalau cuman suami ibu-ibu sekalian. Itu dibaca baru ditepuk pundak sebelah kanan suaminya. Yang penting suaminya tidak hadir di sini. Karena kalau hadir di sini suaminya, nanti begitu ditepuk di sini kata suaminya, ku tahu yang kau mau. Ini hadiah untuk ibu-ibu. Jadi tema kita pada hari ini adalah rahasia di balik ibadah kurban. Nah, ada rahasia. Sebenarnya banyak sekali rahasia di balik ibadah kurban. Namun waktu saya dibisikkan tadi cuma 10 menit. Ya, maka saya akan coba untuk meringkas. Yang pertama, ibadah kurban yang kita lakukan sebenarnya adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak bisakah kalau kita bersyukur dengan berkurban? Kita itu kadang mengira bahwa nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita cuma harta. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rambut kita itu nikmat. Coba misalkan ibu-ibu tidak ada rambutnya, kira-kira masih cantik ibu-ibu? Jadi semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidung kita, mata kita, semua nikmat Allah. Semua organ tubuh kita adalah nikmat Allah. Pernahkah kita ini pesan, ya Allah, nanti kalau saya diberi hidung kasih taruh di sini di tengah-tengah?
Tidak pernah kita pesan. Itu pun menghadapnya ke bawah. Padahal tidak pernah dipesan supaya menghadap ke bawah. Andailah menghadap ke atas repot kalau hujan. Kemana-mana harus disumbat. Pasti flu setiap musim hujan. Maka semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inna a'tainakal kautsar kata Allah. Banyak sekali nikmat yang telah aku berikan kata Allah. Banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andailah hambaku mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, bagaimana cara bersyukur? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika." Kita salat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkurban. Jadi kalau kita berkurban adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Antara sholat dan kurban karena digandengkan, maka dia adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak dikatakan kita bersyukur manakala kita cuma sholat tetapi tidak berkurban, dan tidak juga dikatakan bersyukur manakala kita cuma berkurban tetapi tidak mendirikan yang namanya sholat 5 waktu. Makanya Nabi kita adalah contoh tauladan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdan syakur, adalah hamba yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita itu dalam sehari semalam itu sedikit tidurnya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah orang yang maksum. Beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah tetap sedikit tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kita ini sedikit-sedikit tidur. Makanya kita ini sebenarnya beda sedikit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita sedikit tidurnya, kita ini sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit makannya, Nabi paling makan 3 biji kurma sudah. Kita ini sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Apalagi katanya yang ibu-ibu. Kenapa? Karena dia yang handle makanan. Baru dia masak sudah dia coba memang. Begitu masak maka memang nih. Sudah makan, nak kasih makannya anaknya. Ada sisanya anaknya nak makan lagi. Sudah itu datang suaminya, dia kasih makan suaminya, dia ikut juga makan. Karena istri yang baik adalah istri yang temani suaminya makan. Bagaimana suami tidak kurus? Suami makan sendiri, istri sibuk bertetangga menggosip. Maka istri yang baik adalah istri yang selalu hadir menemani suaminya makan. Sudah makan suaminya, ada nasi sisa kepalanya, nah makan lagi. Makanya rata-rata istri itu lebih sejahtera daripada suaminya, lebih besar. Kemudian mengeluh, ya. Jadi ada juga orang sudah banyak makannya mengeluh, padahal itu tandanya dia itu sejahtera. Jadi ibu-ibu yang besar, ketahuilah kenapa ibu-ibu punya badan yang besar, karena sebenarnya suami ibu itu suka yang berbadan besar. Makanya tidak usah pusing-pusing bagaimana caranya bikin langsing, akhirnya tidak makan tak 1 bulan. Yang kurus tidak usah pusing bagaimana supaya gendut. Karena sebenarnya kenapa ibu-ibu kurus, karena suaminya ibu adalah tipe laki-laki yang suka dengan wanita yang kurus. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan manusia yang kulitnya hitam? Coba pergi ibu-ibu ke Papua. Karena ada orang yang tidak suka dengan kulit putih. Saya pergi ke Papua, buka majalah di Papua. Saya ceramah di sana, buka majalah di Papua. Kita kan biasanya di majalah-majalah kita di Sulawesi itu bagaimana cara memutihkan kulit. Di sana bukan cara untuk menghitamkan kulit. Saya bilang kita di Sulawesi caranya bagaimana caranya memutihkan kulit, orang di sini bagaimana caranya menghitamkan kulit. Kalau tidak percaya pergi ke di Papua. Katanya tidak seksi Ustaz kalau tidak hitam. Yang ganteng itu yang hitam. Ada teman saya putih orangnya ganteng, pergi ke Papua tidak laku-laku. Kenapa? Karena putih.
Jadi kenapa ada orang hitam? Karena memang ada orang yang diciptakan oleh Allah yang suka dengan yang hitam. Maka kita ini, apapun yang ada pada diri kita, semua itu memang sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan yang lebih banyak lagi. Jadi kita ini, ya kalau diberikan harta oleh Allah, kita syukuri, kita keluarkan zakatnya, kita berkurban, maka insya Allah Allah pasti akan tambahkan lagi. Semua yang disyukuri pasti ditambahkan. Kita diberikan anak oleh Allah, maka insya Allah disyukuri akan ditambahkan oleh Allah. Mungkin bapak-bapaknya tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita diberikan istri kemudian disyukuri? Kira-kira ditambahkan. Bukan jumlahnya, tetapi keberkahannya yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, wahai suami-suami, ketika kamu keluar rumah dan kamu tertarik dengan seseorang di luar, maka cepat kembali ke rumah. Kenapa? Yang kamu inginkan di luar sama ji modelnya dengan apa yang ada di rumah. Betul tidak ibu-ibu? Jadi yang hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rahasia di balik ibadah kurban ini adalah bentuk kedekatan kita dengan Allah. Makanya dikatakan kurban. Kurban itu dari kata dasar qarubah, artinya dekat. Kurban berarti menjadi semakin dekat dengan Allah. Maka kita ini dengan berkurban, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha, Allah tidak menerima luhumuha, dagingnya, daging kurban kita, wa dumu'uha, dan darahnya, Allah tidak butuhkan itu. Walaki yanaluhu taqwa, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Jadi bukan dagingnya yang diterima oleh Allah, bukan darahnya kurban kita yang diterima, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu takwa? Takwa itu sami'na wa ata'na, hanya mendengar kemudian taat saja. Kenapa? Kadang kita ini sudah mau berkurban, tiba-tiba dipikir, kalau saya berkurban ini 2.500.000, 2 juta, maka kurang harta saya. Bertentangan dengan hati kita, tetapi ini adalah perintah Allah. Maka harus ditinggalkan gejolak hati, kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga kita itu sudah siap untuk berkurban, ya ngomel-ngomel lagi istri tak, kenapa lagi mau kurban? Nah, saya punya cicilan arisan setiap bulan. Di mana kita mau ambil, bagaimana kita bayar kalau kamu mau pakai berkurban? Ya ketahuilah ibu-ibu, ini sekedar informasi. Dosa yang sering tidak disadari ibu-ibu itu adalah dosa arisan. Kenapa? Karena kalau waktunya membayar arisan, rajin meminta uang suaminya. Begitu naik arisannya, dia diam-diam, tidak mau bilang-bilang. Kata suaminya, perasaan kamu ini setiap bulan saya kasih uang, kapan naiknya? Kata istrinya, sudah 3 bulan yang lalu. Kenapa tidak bilang-bilang? Kebanyak pesanan COD-ku. Ya, kata suaminya, jangan ada dusta di antara kita. Jadi ibadah kurban itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncak daripada ketakwaan itu adalah mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah. Karena sebenarnya hakikat daripada ibadah kurban, bagaimana memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayyattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Maka kecil permasalahan rumah tangga kita kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecil persoalan anak kita kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di pesantren ini kenapa ajak Bapak Ibu sekalian untuk berkurban supaya Bapak Ibu dekat kepada Allah. Persoalan pendidikan anak kita cukup Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai masalah pendidikan anak Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka dengan ibadah kurban ini kita akan menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah, banyak sekali rahasia di balik ibadah kurban ini. Tidak ada perintah Allah, melainkan ada manfaat yang besar di dalamnya. Maka bagaimana kuncinya? Silahkan laksanakan imtizalu awamirillah, laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.